Assalamualaikum Bu Santi, Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ada percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Adapun tujuan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Bu Santi. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu berdasarkan rancangan pembelajaran tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur surat resmi. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas dan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran. Oke, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa dan juga keterampilan siswa. Dan untuk model pembelajaran itu saya akan menggunakan model problem based learning. Jadi strategi yang Ibu laksanakan itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning ya. Nah, bagaimana dengan metode yang akan Ibu jalankan di kelas? Nah, untuk metodenya itu saya akan menjelaskan materi kepada siswa, kemudian membagikan LKPD kepada siswa, dan siswa mendiskusikan LKPD tersebut bersama kelompoknya. Nah, setelah berdiskusi, siswa itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut hari ini. Ada hari ini di kelas saya, itu kelas 6A. Masya Allah, cepat sekali ya Bu ya, langsung dilaksanakan. Baik Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas ya nanti, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan lagi ya Bu ya, pasca observasi, di mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan gambaran bagaimana dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Masya Allah, baik, terima kasih Bu Santi, terima kasih atas waktunya sudah bersedia ya berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu. Ya, Terima kasih Bu Santi. Ya, terima kasih kembali. Apa kabar semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan belajar mengenai identifikasi unsur-unsur surat resmi. Nah, setelah itu nanti kalian akan berdiskusi LKPD, berdiskusi, dan setelah berdiskusi nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Nah, sebelum dimulai pembelajaran, mungkin kita akan diskusi dulu. Ikut tepuk dan dingdut. Berdiri kalian, biar lebih lihat ya. Ayo mulai tepuk dan dingdut. Ding ding ding. Dong dong dong. Ding ding. Sebelum ibu mulai, kan ibu akan nanti menjelaskan unsur-unsur surat resmi. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, ibu akan surat. Ada yang tahu itu apa surat? Ada yang tahu surat? Tahu nggak surat? Tahu nggak suratnya? Surat. Ada yang ngirim surat ke sekolah nggak? Apa? Kita masuk. Kalian surat itu apa ya? Ya, surat itu terbagi dari dua macam. Ya, terbagi dari dua macam. Pertama itu surat resmi, dan yang kedua surat pribadi. Nah, surat resmi itu surat yang biasanya dikirimkan oleh sebuah instansi kepada perorangan atau ke instansi lain. Misalnya, ya, kayak misalkan kamu dapat surat dari sekolah nih, surat undangan dari sekolah, terus ngirim ke orang tua kamu nih. Suratnya itu namanya surat apa? Namanya surat resmi. Itu namanya dari sekolah ke orang tua. Ya, itu surat resmi. Nah, kalau surat pribadi, coba menurut kalian apa surat pribadi? Ada yang tahu nggak? Hah? Surat pribadi. Kayak apa yang ngirim surat ke teman, ke saudara kamu, itu surat pribadi dari orang, dari seseorang, merasa tadi atau ke instansi lain atau lembaga lain. Kayak kamu nih ngirim surat sakit, ya. Kamu nih sakit, kirim surat kemana? Ke sekolahan. Itu surat apa namanya? Undangan, pesta. Kalian nggak undangan pesta? Jadi surat resmi apa surat pribadi itu surat yang dikasih dari perorangan, dikasih juga ke orang. Nah, bisa juga ke instansi ya. Contohnya tadi kayak kamu sakit, ke sekolah, tuh seperti itu. Paham? Dalam surat, kita sekarang membahasnya surat resmi ya. Dalam surat resmi itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya yaitu pertama apa? Ada kop surat atau kepala surat. Pertama tuh di atasnya ada kop surat. Terus ada apa lagi? Ada tanggal surat. Kamu kalau nulis surat harus ada tanggalnya. Ya, kalau surat resmi itu ada tanggal, ada nomor suratnya, ada lampiran suratnya.
Terus perihal itu maksudnya kamu mau ngirim suratnya itu tentang apa, mengenai apa, untuk apa gitu. Kamu undang, ya itu namanya perihal surat. Sama tujuan suratnya apa tujuannya. Kemudian salah pembuka. Kalau membuat surat harus ada salah pembukanya, bisa Assalamualaikum, sebelum dengan ini, itu salah pembuka. Ya. Terus isi surat, isi suratnya itu kamu mau ngapain? Bisa kamu mengundang orang tua, ya mengundang itu apa? Mau dalam rangka apa? Nah itu namanya isi surat di situ, ya. Kemudian penutup, setelah isi harus ada penutupnya. Ada pembuka, harus ada penutup. Yang pembuka doang, penutupnya nggak ada. Penutup itu ya kayak misalkan ucapan terima kasih, demikianlah surat pembuka terima kasih, itu namanya penutup surat. Kemudian salah penutup misalkan kita kan harus pakai assalamualaikum ya, berarti di situ buat salah penutup surat itu. Sama identitas pengirimnya siapa? Kan kamu kalau dapat surat dari sekolah ada pengirimnya kan, yang tanda tangannya biasanya siapa? Yang mengirim suratnya itu siapa? Kalau dari sekolah, hah? Nah, siapa? Pengirim surat kan bikin nih surat. Berarti siapa? Kepala sekolah yang membuat suratnya. Kalau misalkan dari sekolah, banyak kepala sekolah, ada juga dari guru. Paham nih? Unsur-unsur surat resmi apa pertama? Tadi surat kedua, tanggal surat ketiga, nomor surat, terus apa? Rangkaian surat kelima, perihal tentang salah pembuka, isi surat, itu di surat apa resmi itu harus ada itu 11 itu ya. Nah sekarang ibu akan membagikan LKPD. Jadi ini ibu akan membagikan LKPD, kamu identifikasi unsur surat yang ada di sini. Jadi kamu sebutin ya unsur suratnya adanya apa aja. Paham? Nah sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Di situ kamu harus cari unsur surat yang ada di surat tersebut. Ya, sudah selesai semua? Oh, sudah. Sekarang kalian harus presentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ibu mau perwakilan. Kelompok ini kelompok ini. Ya, kamu presentasikan hasil tadi diskusi kamu. Ayo, maju. Ayo semua. Ayo semangat dong.
Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengatakan tentang unsur-unsur surat resmi. Ini sudah ada. Kamu lihat, kamu ini tahu teman-teman kamu. Ini sudah ada contoh surat resmi. Surat resmi yang pertama yaitu pengumuman. Dan di sini ada tanggal surat 11 Juli 2019. Dan di sini ada hal surat undangan itu perihal surat surat undangan. Ini ada yang terhormat wali murid anak di kota pesisir. Itu ada surat. Di sini juga ada dengan hormat kami mengharap kehadiran Bapak Ibu wali murid dari anak kelas 6. Itu ini disebut salam pembuka. Nah, yang banyak ini dari tanggal jam tempat keberadaan sampai dan seterusnya itu adalah isi surat. Surat itu dari hari sampai sebanyak 25 itu adalah isi surat. Terus surat ini tidak ada penutup surat, salam penutup dan identitas pengirim. Oh, jadi tanda kelompok ini di surat ini tidak ada apa tadi? Salam penutup. Terus sama tidak ada Penutup surat sama identitas pengirim. Benar nggak? Ya. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, sudah paham kan? Sudah paham? Tadi kalau disebutin sama teman kalian hasil diskusi dari unsur-unsur surat resmi yaitu ada tanggal, ada tujuan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, jadi nanti kalian di rumah PR ya membuat surat resmi untuk orang tua. Jadi tujuannya terserah, bebas kalian mau tentang apa surat resminya, ya. Ingat harus ada apanya, ada maksud, ada surat harus lengkap ya. Dari 11 unsur tersebut. Oleh tadi yang kalian suruh diskusi kan kurang lengkap ya. Nggak ada penutup, nggak ada salam penutup, nggak ada identitas pengirimnya. Jadi ibu mau semuanya lengkap. Oke? Oke. Ya udah, untuk hari ini pembelajaran cukup sekian. Mudah-mudahan kalian semua mengerti dalam pembelajaran ini. Bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang. Alangkah baiknya kita berdoa dan berdoa. Ayo, gantian. Jangan trouble terus. Ayo, Oca. Ayo. Iya, doa pulang. Duduk siap. Siap. Pulang.
Kita doa terlebih dahulu untuk siapa doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Santi? Hari ini kelihatan sumringah nih ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bu Santi. Setelah beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi ya Bu Santi. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu Santi terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Santi, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Saya merasa sedikit nervous, ya, gugup. Mungkin karena sebelumnya saya mengajar dengan murid tanpa ada teman sejawat yang memantau. Ya, namun walaupun demikian ya saya sangat senang dan semangat, dan ini juga menjadi pengalaman baru bagi saya. Jadi yang Ibu rasakan ada nervous ya Bu? Tentu ya kalau biasanya kita ngajar sama teman-teman ketemu nggak ada cuma ada murid tentu aja nggak nervous, tapi kalau ada orang lain yang masuk ke dalam sudah tentu grogi, nervous, kaku deg-degan. ya, deg-degan itu udah pasti. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan yang Ibu lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah apa saja sih yang akan Ibu lakukan? Ya, pengembangan dan langkah-langkah yang saya lakukan di kelas yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan, ya di mana saya membagikan kelompok untuk anak-anak dan juga LKPD dalam mengidentifikasi unsur-unsur surat resmi. Jadi kayak gitu, Bu Irma. Baik Bu, jadi Ibu sudah melakukan pengembangan dengan pengetahuan dan keterampilan ya, di mana Ibu membagikan kelompok, kemudian membagikan LKPD ya terkait unsur-unsur dari surat resmi, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira hasil pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, apakah sudah berhasil atau memang harus ada yang ditingkatkan? Menurut saya, alhamdulillah berhasil dan juga berjalan dengan baik, di mana siswa juga menyimak penjelasan yang saya sampaikan dan murid juga antusias dalam kegiatan diskusi kelompok. Ya, namun adalah beberapa kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran tersebut. Baik Bu Santi, menurut Ibu sudah berjalan dengan baik ya, di mana siswa Ibu sudah menyimak, kemudian sudah antusias dalam kegiatan diskusi kelompok. Namun tadi yang Bu Santi sampaikan ada beberapa kendala ya. Nah, kira-kira kendala apa sih yang Ibu hadapi? Kendalanya ada ya beberapa siswa gitu yang kurang aktif dalam diskusi, terus ada yang tidak fokus juga dalam belajarnya.
Ya seperti itu Bu Ir. Jadi ada anak yang kurang terlibat aktif ya Bu ya, kemudian tidak fokus dalam belajar. Menurut Ibu Santi ya, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin dalam pemetaan kelompok yang kurang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa yang berbeda, yaitu seperti visual, auditori, dan kinestetik. Jadi mereka kurang antusias dan kurang termotivasi dalam pembelajaran. Karena saat pembelajaran yang saya lakukan hanya memetakan mereka dengan tingkat kemampuan mereka saja. Oh seperti itu. Jadi menurut Ibu kurang memetakan mereka ya Iya. sesuai dengan minat dan gaya belajar anak-anak karena kan ada yang minatnya itu gaya belajarnya auditori, kinestetik, kemudian visual juga ya Bu ya. Jadi mereka kurang antusias dan termotivasi karena Ibu hanya melakukan pemetaan di tingkat pemahaman saja ya, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu Santi. Nah, kira-kira rencana Ibu untuk kedepannya seperti apa? Rencana saya ya saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kelompok siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya pun akan menggunakan media-media pembelajaran seperti PPT, video pembelajaran, dan juga mungkin alat-alat peraga, ya agar mereka lebih antusias itu dalam belajar. Seperti itu. Berarti kedepannya Ibu Santi akan memetakan kelompok ya sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Kemudian Ibu juga akan menggunakan video-video pembelajaran ya, seperti ada PPT juga, kemudian alat peraga ya Bu ya, supaya mereka lebih antusias lagi, lebih aktif lagi. Masya Allah ini luar biasa sekali ya Ibu Santi. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini terlaksana dengan baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kira-kira kapan sih Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Insya Allah sesegera mungkin karena semakin cepat akan semakin baik untuk saya dan juga murid-murid kelas. Masya Allah, terinspirasi sekali nih dengan Ibu Santi, luar biasa semangatnya. Nah, terima kasih Ibu Santi untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana secepatnya dan menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih Ibu Santi. Lain waktu mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi. Siapa tahu Ibu udah ada hasilnya nih. Saya udah gak sabar pengen dengar hasilnya dari Ibu Santi. Terima kasih ya Ibu Santi. Sama-sama Bu Irma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.